Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi praktikum uji hipotesis hari ini, perkuliahan hari ini kita akan lebih fokuskan ke praktikum uji hipotesis dengan menggunakan bantuan SPSS maupun dengan Microsoft Excel. Jadi di sini kita sudah ada kasusnya sama dengan kasus yang kita selesaikan kemarin untuk untuk estimasi. Jadi minggu lalu kalian sudah eh, mengestimasi estimasi interval pada temperatur ruang pemanas untuk 15 buah oven di satu perusahaan, sampelnya ada 15 dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kita akan lanjutkan dengan uji hipotesis dengan kasus yang sama. Nah, di sini jadi kasusnya sama ya, ada 15 buah oven yang kemudian dicatat temperaturnya di satu perusahaan ya. Nah, di satu perusahaan itu diambillah sampel 15 buah oven. Nah, 15 buah oven ini kemudian dicatat suhunya. Nah, di sini akan kita uji hipotesis dugaan awal kita. Jadi dugaan awal perusahaan ya di sini bahwa rata-rata temperatur untuk oven keseluruhan oven di perusahaan tersebut adalah 94 derajat Celcius. Jadi dari 15 data yang diambil ya. Jadi di sini ceritanya adalah perusahaan itu memiliki banyak oven tapi yang diambil cuma 15 sampel. Nah, 15 sampel. Nah, di sini dugaan awal perusahaan bahwa rata-ratanya adalah 94 derajat Celcius. Jadi rata-rata populasinya ya. Jadi populasinya adalah keseluruhan oven yang ada di perusahaan, tapi sampelnya cuma 15. Di sini memang tidak diketahui berapa jumlah populasinya, tapi anggaplah 15 oven ini adalah sampel yang diambil dari keseluruhan oven yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dugaan awalnya rata-ratanya adalah 94 derajat Celcius. Kemarin kita sudah estimasinya itu nilainya itu berada di sekitar 90,139 sampai 96,927. Sehingga kemudian perusahaan mengambil dugaan awal. Jadi di antara 90 sampai 96 ini kemudian diambillah dugaan awalnya adalah 94 derajat Celcius. Nah, ini yang akan kita uji hipotesiskan. Apakah dia sama dengan 94 atau lebih kecil dari 94 atau lebih besar dari 94 derajat Celcius. Nah, tools kita untuk dengan menggunakan SPSS dan MS Excel ini, karena sampel kita adalah sampel kecil ya, jadi sampel kita ada di bawah 15. Nah, kita gunakanlah namanya uji T dengan satu sampel. Jadi, kenapa satu sampel? Karena penelitian atau pencatatan suhunya ini diambil sekali gitu. Jadi, dari 15 sampel ini hanya sekali pengambilan sampel gitu. Jadi dalam sekali pencatatan itu diperolehlah nilai temperatur dari 15 oven. Nah, beda kalau nanti misalkan dibikin lagi misalkan nih diadakan lagi pencatatan misalkan ini temperatur hari 1 gitu ya. Hari 1. Nah, ternyata hari 2 mungkin dibikin lagi diadakan lagi pencatatan misalkan ya. Jadi dibikin lagi pencatatan temperatur hari 2. Ini berarti kita pengambilan sampelnya ada 2 kali. Jadi pencatatan untuk sampelnya itu ada 2 kali. Ini nanti kita menggunakan two sample t-test. Tapi untuk yang pertama kita bahas dulu, kita abaikan dulu yang 2 ya. Nanti akan menyesuaikan kalau untuk 2 ini. Kita yang satu sampel t-test dulu. Jadi bahasanya itu kita biasa sebut dia dengan one sample t-test. Jadi uji T
dengan satu sampel. Jadi satu sampel di sini bukan sampelnya hanya ada satu ya, tidak, tapi pengambilan sampelnya itu sekali. Sekali itu maksudnya ya dalam satu waktu kita ambil sebanyak 15. Nah, dengan menggunakan bantuan, jadi yang pertama kita ke Microsoft Excel dulu ya. Jadi yang pertama dengan Microsoft Excel. Nah, untuk langkah-langkah Microsoft Excel. Jadi silahkan dibuka dulu. Jadi kita ke one sample test dulu. Jadi silahkan dibuka dulu Microsoft Excel-nya. Kemudian dicatat, diinput nilai-nilai dari temperaturnya di sini. Jadi one sample test dulu. Oke, jadi kalau sudah dibuka Microsoft Excel-nya, ini saya sebenarnya menggunakan Microsoft Excel yang kemarin ya. Jadi yang minggu lalu itu kita menggunakan Microsoft Excel dengan estimasi. Sekarang saya bikin sheet baru dengan uji hipotesis ya, dengan data yang sama. Jadi 15 sampel ini saya copy. Silahkan kalian input masing-masing atau mau copy yang kemarin juga boleh. Silahkan dilanjutkan. Di sini untuk menguji hipotesis, langkah-langkah yang kita gunakan itu sama dengan langkah-langkah uji hipotesis yang manual dengan menggunakan rumus kemarin. Cuman karena kemarin kan kita hitungnya secara manual ya, di sini kita menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, di sini uh, yang perlu kita perhatikan bahwa langkah-langkah pengujian hipotesis itu sama saja. Jadi ada 5 langkah ya. Jadi ada 5 langkah sama-sama kita tetap menentukan hipotesis H0 dan H1-nya apa, kemudian alfanya berapa, kemudian kriteria pengujiannya bagaimana, kemudian statistik ujinya bagaimana, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi sama ketika kalian menguji hipotesis dengan bantuan Microsoft Excel maupun SPSS. Langkahnya tetap sama, cuman karena SPSS ini kita SPSS maupun Microsoft Excel ini kita mempunyai kita ada tools yang lebih memudahkan untuk menghitung uji statistiknya, maka kita akan coba menggunakan Microsoft Excel. Jadi silahkan diinput dulu. Kita langkah-langkahnya tetap sama ya. Jadi karena kita menggunakan ini ya, tadi yang satu dulu one sample test karena pengambilan sampel kita baru yang satu kali saja di one sample test. Jadi uji T yang kita gunakan adalah uji T dengan satu sampel. Jadi one sample test. Nah, dugaan awal kita di sini saya tuliskan mu 0 itu sama dengan atau mu 0 ini menandakan bahwa dia dugaan awal ya. Dugaan awal itu kan tadi sudah diketahui bahwa jadi berdasarkan hasil estimasi itu berada antara 90 sampai 96. Sehingga ini diambil yang tengah-tengahnya 94 ya. Misalkan nih 94 derajat Celcius, berarti mu-nya atau mu 0-nya itu di sini adalah 94. Jadi kan 94. Jadi itu dulu yang pertama kita lihat kalau untuk one sample test ya. Jadi dugaan awalnya dulu berapa? Kalau dugaan awalnya sudah ada, karena kita posisinya yang pertama dulu adalah uji dua pihak, jadi langkah-langkahnya sama. Yang pertama itu kan adalah kita menentukan dulu hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis penelitian itu kan dia dalam bentuk kalimat atau pernyataan. Nah, ini sangat penting karena akan berhubungan dengan nilai-nilai yang kita ujikan, statistikkan nanti. Jadi kebenaran uji hipotesis kalian itu ya di sini penentuan hipotesis penelitian kalian. Jadi rata-rata H0 dan H1-nya, H0-nya adalah rata-rata suhu pada oven perusahaan yang diambil itu adalah 94 derajat Celcius, 94 ya di sini ya. Karena dugaan awalnya adalah 94 derajat Celcius.
Berarti H1-nya adalah lawan dari H0. Karena kita pakai yang uji dua pihak dulu, berarti H1-nya adalah rata-rata suhu pada open perusahaan tidak sama dengan 94 derajat Celcius. Itu. Nah, barulah kita simbolkan hipotesis penelitian ini ke dalam bentuk hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini apa? Ya, kita tinggal bentuk dia dalam bentuk simbol aja. Jadi, yang awalnya adalah dugaan awal kita adalah 94, berarti hipotesis nolnya adalah rata-rata atau mu sama dengan 94. Kemudian tentu saja H1-nya harus tidak sama dengan 94. Itu untuk uji dua pihak dulu ya. Nah, selanjutnya kita masih menggunakan tingkat signifikansi yang sama dengan kemarin, yaitu 95%, berarti alfanya adalah 0,05. Nah, langkah ketiga apa? Kita flashback lagi. Tentukan kriteria pengujiannya, daerah penerimaan atau tolak hipotesisnya. Karena kita menggunakan uji sampel T, yaitu karena tepatnya kita sampelnya kurang dari 30, berarti ya termasuk ke data kecil. Nah, berarti kita gunakan kriteria pengujian yang ini T. Jadi diterima atau ditolaknya itu berdasarkan kriteria pengujian ini. Jadi ingat bahwa yang kita lihat adalah two side-nya karena kita uji dua pihak dulu. Ini saya pindahkan coba ya, biar tidak bolak-balik saya. Di kriteria pengujiannya itu kalau dia ditolak, kalau nilai hasil uji statistik T hitungnya itu berada lebih besar dari T tabel atau lebih kecil dari minus T tabel. Nah, anolan diterima apabila dia berada di antara minus T tabel sampai positif T tabel ini. Jadi kita sudah paham nih langkah ketiganya. Nah, nih, jadi harus dipahami. Nah, nih, jadi biar lebih mudah ya. Jadi anol diterima apabila minus T itu ini pakai simbol aja ya biar mudah, lebih besar dari atau sama dengan T hitung. Jadi ini biar jelas ya, minus pada T hitung besar dari positif T tabel. Jadi ini intinya, inti dari ini nih kriteria pengujian. Sementara anol ditolak apabila T hitung itu lebih besar dari T tabel atau lebih kecil dari minus T tabel. Jadi karena dua sisi ya, jadi harus memuat yang minus dan yang plus. Jadi kemungkinan dia plus atau dia minus. Nah, ini kriteria pengujiannya. Nah, selanjutnya uji statistik ini saya tetap tekan di sini ya, biar nanti bisa kita jelaskan. Nah, uji statistiknya kita tetap menggunakan rumus yang untuk uji statistik untuk min satu sampel. Nah, kita gunakan sama dengan R dikurang nya 0 per sigma per akar N.
Jadi T hitungnya kita tetap gunakan ini. T, ini statistiknya. T sama dengan import aja ya. Misal T sama dengan X bar. X bar itu rata-rata dari sampelnya. Ini saya ketik ulang saja ya. Kurang mu nolnya berapa? Ini saya tuliskan mu awal ya. Atau mu saja juga nggak masalah. Kemudian dibagi dengan sigma per akar N. Ini bisa dikopi sih, cuman biar lebih cantik saja. Jadi ini sama ya rumus yang kita pelajari kemarin. Jadi T sama dengan X dikurang mu per sigma per akar N. Jadi ada beberapa yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama adalah nilai X barnya. Jadi nilai X barnya berapa? Ini X bar ya, saya tulis X bar aja ya. X bar itu sama dengan X bar itu adalah rata-rata sampelnya. Kita bisa ambil di hasil estimasi kita kemarin, analisis data deskriptif kita. Dapat dilihat di sini baik secara SPS ataupun Excel itu 93,53. Jadi saya masukkan saja 93,53 dua angka saja. Kemudian mu itu sendiri adalah sama dengan ini dugaan awal kita 94. Tapi ini saya isi sama dengan 94 yang sudah diketahui. Selanjutnya mu-nya apalagi sigma ini juga sudah kita ketahui standar deviasinya. Tapi sigma itu adalah ya simbol sigma di sini. Sigma per akar N. Sigma sama dengan berapa itu standar deviasinya, kita tinggal lihat di ini. Ada ya, sudah ada ya. Standar deviasinya 6,128 baik di SPSS ataupun di Excel 6,128. Selanjutnya N itu adalah sampel, itu sama dengan 15. Ya tinggal kita menentukan atau menghitung nilai T-nya aja dengan bantuan SPSS ini, Microsoft Excel ini. Nah, kalau bantuan dari Microsoft Excel ini, kita bisa memperoleh ini ditulis kehitung ya. Kehitung sama dengan X bar dikurangi 0, berarti X bar kurung X bar sama dengan dalam kurung X bar kurang mu 0 dalam kurung bagi sigma dalam kurung per akar itu SPFT dalam kurung N dalam kurung lagi bentar. Nah, diperoleh terhitung adalah minus 0,297 ya, diperoleh minus 2,97. Itu untuk T-hitungnya. Nah, selanjutnya karena yang akan kita bandingkan itu adalah T-hitung dan T-tabel, berarti kita cari T-tabelnya. T-tabelnya kan tabelnya kayak kemarin sama dengan T-INT yang dalam kurung probability itu adalah alfa per 2-nya. Jadi ini alfa per 2 di
kriteria pengujian ya. Jadi alfa per 2, alfa per 2 itu kan berarti tinggal saya ini ya, 0,05 per 2. Kemudian ini harus diperhatikan ya, pembatasnya itu adalah titik koma. Nah, kalau ada titik 2 ya pakai titik 2. Kalau di sini kan di komputer saya titik koma. Jadi saya pakai titik koma. Kemudian degree of freedom-nya itu df-nya. df-nya itu adalah rumusnya n kurang 1. N kurang 1 itu berarti 15 kurang 1. Tinggal di berarti hitungnya ini saya punya fungsinya. Ini T tabel. Berarti T tabelnya adalah minus 2,1449. Sehingga di sini kita bisa melihat kriteria pengujian kita karena kita menggunakan uji dua pihak ya. Berarti dia akan ditolak kalau dia berada di lebih kecil dari minus T-nya atau lebih besar dari T positifnya. Nah, di sini coba kalian lihat, ini diabaikan saja ya minusnya. Nah, jadi kita abaikan saja minusnya. Berarti ini kalau positifnya adalah 11479 ya. Jadi tabelnya kalau minus 2,144, kalau positif 2,144. Nah, sementara T hitungnya itu ada di mana nih? Kalau misalkan dia kurvanya seperti ini, kan berarti minus 2 ada di sini ya. Minus 2-nya ada di sebelah kiri, minus 2,14, kemudian positif 2,144. Berarti minus 0,29 itu ada di mana? Coba saya ya, karena ini gambar ya. Minus 2,1447. Ini kalian nanti bisa digambar dulu ya, mungkin di paper, digambar manual saja dulu, atau bisa juga menggunakan gambar yang sudah ada di internet, atau kalian gambar secara ini, karena ibu ini kurang pro kalau gambar-gambar di Microsoft nih. Jadi ini saya jadi berarti di sisi kirinya itu adalah minus 2,1447, di sisi kanannya itu 2,14479. Nah, karena T hitungnya itu berada di, tapi kalau minus 2,2 berarti nolnya sekitar sini ya, di tengah sini. Berarti minus 0,2 ada di sini dong. Berarti dia berada di daerah penerimaan. Ya kan? Ini kan pasti 0 komanya ya. Jadi di sini minus 0,29 sekian gitu. Itu gitu. Ya ada di sekitar sini. Nah, berarti tugas kalian selesai. Oh, saya sudah memperoleh bahwa ternyata kayak gitu itu sekitar sini nih. Berarti dia ada di daerah penerimaan H0. Nah, karena daerah penerimaan H0 berarti jadi karena nilai itu berada di daerah penerimaan, berarti penerimaan jadi yaitu yang ditulis saja biar lengkap ya. Jadi nanti saya juga bertanya enak kalau kalian ada tugas, karena nilai T itu berada di daerah penerimaan yaitu apa nih? Yaitu dia berada di antara minus 2,1479 kurang dari atau sama
maka nilai maka dapat disimpulkan bahwa A0 diterima, ya kan? Sama dengan ini ya, A0 diterima apabila misalnya saya menggunakan tabel, atau dengan kata lain tabel itu T hitung itu berada di antara minus tabel sampai dengan positif tabel. Beda kalau seandainya misalkan di sini nilai T hitungnya adalah minus 3, berarti dia kan ada daerah kritisnya, daerah penolakan, berarti dia lebih kecil dari minus 2,147. Jadi karena ini sehingga tinggal kita tarik kesimpulan, karena kesimpulan adalah A0 diterima. Silakan dibahasakan, yang berarti bahwa apa nih? Benar, yang berarti benar bahwa rata-rata suhu pada open perusahaan, rata suhu pada open perusahaan adalah 94 derajat Celcius. Itu jadi kita sudah ada kriteria penilaiannya, kita hitung hitungnya, kemudian tabelnya, sehingga kita bisa menentukan. Nah, beda lagi kalau kita pakai uji dua pihak, uji satu pihak. Tapi di sini kan saya copy aja ya. Hipotesis kita itu adalah yang pertama, rata-rata suhu pada open perusahaan adalah 94 derajat. Ini kita pakai uji pihak kiri ya. Jadi hasilnya berarti perusahaan lebih kecil. Makanya kita mau yang lebih kecil dari 94 derajat Celcius. Ini untuk uji pihak kiri. Berarti hipotesis statistiknya, nah ini tinggal kita pindahkan ke sini. Mu-nya itu berarti sama dengan 94, tapi mu-nya kurang dari H1-nya mu kurang dari 94. Alfanya sama. Kemudian, nah yang ketiga yang berbeda itu adalah kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya otomatis kita pakai yang satu pihak tadi. Nah, silahkan dilihat kemarin di PPT-nya bahwa kalau uji satu pihak itu kriteria pengujiannya ini ya. Jadi lihat kita ambil yang pihak kiri yang bawah nih. Berarti copy aja ya. Nah, ini. Konsep tesnya kita pakai uji pihak kiri yang lebih kecil. Ini coba saya crop. Ini kriteria pengujian. Berarti H0 tetap saja berangkat ya. Karena apabila T tabel jadi ya, daerah penerimaannya itu ada di kalau dia lebih besar dari minus T tabelnya. Jadi semua yang lebih besar dari minus T tabel itu dia diterima. Kalau dia kurang dari minus T tabel baru dia akan ditolak. Berarti karena dia terima apabila
kita hitung itu lebih besar dari atau sama dengan ini ya, dia lebih besar dari atau sama dengan atau sama dengan minus C tabel. Ingat ini ya, kita juga beri minus C tabel, sehingga berarti H0-nya ditolak apabila itu lebih kecil dari atau sama dengan ini di sebelah sini nih, daerah 8, jadi dari minus C tabel ini. Kalau ini sudah, kita gampang karena buat penarikan kesimpulannya. Nah, uji statistik karena kita gunakan yang ini, cuma nanti tinggal apakah terima atau tolak nolnya. Jadi pertamanya kita pakai rumusnya yang sama, sehingga diperoleh kan di sini T hitungnya adalah minus 0,2. T hitung minus T hitung ya, karena yang dia di pihak kiri, berarti minus T hitungnya itu sama dengan minus T hitung sama dengan hitungnya, jangan ditulis minusnya. Hitungnya itu kan sama dengan minus ya, minus 0,29 ya. Berarti minus T tabelnya kita ambil yang atas ya, minus 2, ini. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Nah, berarti dia kan lebih besar ya. Iya, kalau kan dia di sini nih, kalau di sini adalah minus 2,144, otomatis minus 0,2 kan sama nih di sini minus 0,29 ya. Nah, berarti dia juga ada di daerah penerimaan, ya kan? Karena dia ada di daerah penerimaan, berarti karena nilai T itu berada di daerah penerimaan, yaitu minus. Jadi kita tinggal ini tabel, kemudian kita ambil yang ini minus. Berarti karena nilai T itu berada di daerah penerimaan ya, otomatis ya daerah penerimaan yaitu T hitung lebih besar dari minus T tabel, atau yaitu minus 2,9705 ini lebih besar dari atau sama dengan 2,14479, berarti sama, maka dapat disimpulkan bahwa sama di jadi sama saja, sehingga nomor 5-nya juga sama, sama diterima. Berarti benar bahwa rata-rata suhu dari perusahaan adalah 94 derajat Celcius. Jadi 94 derajat Celcius ini sudah bisa mewakili populasi rata-rata suhu pada populasi open di perusahaan. Nah, tugas kalian silahkan lakukan uji pihak kanan. Jadi H0-nya nanti apakah dia lebih besar dari 94 atau lebih atau tidak gitu. Jadi pihak kanan.
Jadi silahkan, berarti otomatis nanti nolnya berubah, nilainya juga hidrostatiknya juga berubah, kemudian kriteria penerimaan dan penolakannya juga berubah, kemudian nanti T itunya sama nanti di tabelnya nanti diambil yang positif. Jadi silahkan, ini tugas kalian latihan uji pihak kanan. Itu untuk kalau satu sampel. Nah, selanjutnya kita akan coba kalau kasusnya ada 2 sampel. Oke, jadi latihannya ini latihan 1 ya. Jadi nomor 1, silakan dibuat uji pihak kanan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita mau menggunakan SPSS. Jadi kalau SPSS dia lebih mudah lagi. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan rumus-rumus ini. Kita tinggal mencari TGP-nya berdasarkan hasil pengolahan SPSS. Jadi langkah-langkahnya sama. Langkah-langkahnya tetap langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4-nya. Langkah 4-nya kita nggak perlu lagi ada rumus seperti ini, tapi kita tinggal menganalisis di SPSS. Jadi ini contohnya, kita masukkan saja data-datanya ada 15. Di sini temperatur ovennya saya kasih X ya, akan diisikan ke data view-nya. Kemudian langkahnya kita analyze. Kemudian di sini ada compare mix, kemudian ada one sample t-test. Ini berarti kita uji T dengan pengambilan sampel 1 kali gitu, atau one sample, 1 saja sampelnya. Nah, ini silahkan temperatur oven kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian options-nya, ini kalau sudah 95% sesuai yang digunakan ya, karena kita menggunakan 95% tadi yang di kasus kita. Continue. Kemudian test value-nya itu adalah rata-rata awal kita. Jadi rata-rata awal kita itu berapa? Maka kita input di sini. Karena tadi dugaan awal kita adalah 94 ya. Saya tinggal oke. Sudah diketik 94, sudah oke. Nah, akan muncullah hasil uji T. Hasil uji T-nya ini akan mengeluarkan nilai mean, standar deviasi, dan standar error dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini nilai T-nya. Nilai T-nya itu adalah minus, ini ada koma ya, berarti di depannya ini ada 0. Jadi ingat, kalau ada koma di depan itu berarti sebelumnya itu ada 0, gitu. Seperti ini, 0,772 berarti maksudnya 0,772. Kalau ini berarti minus 0,467 berarti minus 0,467. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai T-nya adalah minus 0,295. Nah, hasilnya ini sama. Jadi sama dengan hasil yang kita peroleh di saya copy as image aja ya. Terserah mau copy sebagai apa. Sama dengan nilai di T hitung minus 0,29. Jadi di sini minus 0,295. Jadi emang agak beda berapa digit, di digit keberapa. Tapi di sini yang jelas adalah pasti kita kriteria penilaian penerimaan kita itu akan sama, karena minus 0,295 akan dibandingkan dengan minus 2,1449. Nah, itu untuk penggunaan SPSS di gampang. Jadi tinggal dibandingkan saja antara T hitung dengan T tabel. Jadi nggak usah lagi kita pakai ini. Jadi itu kemudahan kita menggunakan SPSS. Yang penting kalian bisa menganalisis apa maksud dari hasil yang dioleh oleh SPSS ini. Jadi outputnya apa, itu maksudnya apa, itu kalian bisa ketahui gitu.